Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Ibu Fitra. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Materi kita hari ini adalah ciri khusus makhluk hidup. Oke, kita mulai pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai, Ibu lihat di televisinya yang Bu Fitra punya. Ibu punya 2 tayangan. Kita lihat tayangan yang pertama. Oke, di tayangan ini lihat dari dalam air ada semburan, kemudian hewan yang ada di atasnya, serangganya terjatuh. Nah, itu adalah ulah dari ikan pemangsa yang dalam bahasa Inggris ada di situ, Archerfish banded. Jadi dia menyemburkan air dari mulutnya untuk menaklukkan atau melumpuhkan hewan yang ada di atas. Oke, dan hewan itu pun dimakan. Ya, kita lihat tayangan yang kedua. Oke, gambar yang tadi, gambar yang kedua itu adalah tayangan yang kedua ini mengenai ikan badut atau clownfish yang kalau kalian pernah lihat di film Finding Nemo ya, jadi ayahnya ya, itu adalah seekor ikan badut. Yang ini yang bergerak-gerak tadi itu adalah anemon, tempat hidupnya. Oke. Mengapa Bu Fitra menayangkan 2 tayangan tadi? Kita lihat hewan-hewan tadi itu walaupun keduanya termasuk jenis ikan, tapi memiliki ciri yang berbeda. Kalau tadi hewan yang pertama, kita lihat hewan yang pertama ikan pemanah itu walaupun sama-sama ikan, tapi dia bisa menyemburkan air dari dalam mulutnya untuk melumpuhkan mangsa. Tapi yang kalau ikan badut walaupun ikan tapi dia tidak memiliki ciri itu. Jadi hewan-hewan tadi memiliki ciri khusus. Jadi semua hewan itu memiliki ciri khusus. Apa tujuannya atau apa guna ciri khusus pada hewan? Yang pertama adalah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Proses menyesuaikan diri dengan lingkungan itu disebut dengan adaptasi. Yang kedua, untuk melangsungkan kehidupannya. Karena sebagian besar hewan memiliki ciri khusus untuk melindungi dirinya dari predator atau dari musuh, agar kehidupannya tetap berlangsung. Dan ciri yang terakhir adalah membedakannya dari jenis lain. Jadi, agar kita dapat membedakannya antara ikan yang satu dengan ikan yang lain atau makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Oke, sekarang Ibu ingin membahas satu persatu. Yang pertama adalah di sini ada hewan kelelawar. Apa saja ciri khusus yang dimiliki oleh kelelawar? Kita lihat yang pertama, kelelawar adalah hewan nokturnal. Arti dari nokturnal adalah hewan yang aktif pada malam hari. Jadi ketika siang hari dia beristirahat atau tidak aktif, sedangkan ketika malam hari kelelawar ini baru aktif. Jadi sehingga disebut sebagai hewan nokturnal. Yang kedua, memiliki ciri ekolokasi. Apa ekolokasi? Kelelawar ini adalah hewan yang matanya itu nyaris buta, jadi tidak dapat melihat mangsa atau apapun, apalagi dia pada malam hari ya. Jadi untuk menentukan arah, untuk menangkap mangsa, dia menggunakan pendengarannya. Pendengarannya itu ultrasonik. Jadi ekolokasi itu adalah kemampuan kelelawar untuk menentukan arah, untuk menentukan mangsa dengan menggunakan pendengaran ultrasoniknya tersebut. Oke, yang ketiga adalah tidur dengan terbalik. Sekarang kita perhatikan mengapa sih
Mungkin pernah ada yang bertanya mengapa kelelawar tidur terbalik. Kita lihat kaki kelelawar itu terlalu kecil untuk ukuran tubuhnya. Jadi dia harus tidur terbalik agar dia kakinya ini tidak terlalu berat ketika menopang beban tubuhnya. Jadi kan kalau terbalik yang di bawah itu adalah tubuhnya kan. Jadi kakinya jadi kuat gitu. Oke, hewan yang kedua adalah cecak. Cecak, cicak-cicak di dinding, ini lagu yang biasanya lagu awal-awal anak kecil tuh nyanyi ini ya, cicak-cicak di dinding. Kita lihat ciri yang pertama adalah telapak kaki berperekat. Maka dari itu kenapa cicak bisa merayap di dinding tanpa terjatuh gitu. Jadi dia kalau kita lihat telapak kakinya itu ada tonjolan-tonjolan yang memiliki perekat sehingga bisa menempel dengan erat di dinding. Yang kedua, cicak itu makanannya sesuai dengan lagunya, makannya adalah nyamuk. Maka nyamuk itu adalah hewan terbang, lincah. Kita aja nangkap nyamuk susah ya. Tapi cicak bisa dengan mudah. Kenapa? Karena memiliki lidah yang panjang dan juga lengket. Sehingga dia menjulurkan lidahnya yang panjang dan lengket itu nyamuknya kena. Dan ciri yang paling utama adalah cicak itu bisa berautotomi. Apa autotomi? Yaitu dia dapat memutuskan bagian tubuhnya, dalam hal ini adalah ekornya, apabila dalam keadaan terpaksa sedang dikejar oleh musuh, maka dia untuk mengelabuinya dia potong ekornya, nanti akan tumbuh lagi. Oke, kita lihat binatang yang ketiga adalah bunglon. Bunglon ini ya biasa ada di film-film gitu ya. Cirinya adalah mimikri. Mimikri itu kemampuan bunglon untuk mengubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungan di sekitarnya. Maksudnya sama, adalah untuk melindungi dirinya dari predator. Jadinya nanti dia tidak nampak gitu ya, karena sama dengan lingkungannya. Oke, hewan yang selanjutnya adalah unta. Ini unta. Apa cirinya? Kita lihat dia punya tonjolan begini ya. Nah, unta itu memiliki tonjolan ini disebutnya punuk. Apa fungsi punuk unta? Fungsi punuk unta ini adalah untuk tempat menyimpan cadangan air, makanan, lemak gitu ya. Makanya kita bisa melihat punuknya itu besar, tinggi pada saat dia sudah mengisi makan. Dia kan hidupnya di daerah gurun yang terkenal susah air, susah makanan gitu ya. Jadi ketika dia menemukan sumber air atau makanan, dia akan banyak sekali diisi, punuknya besar, kemudian berhari-hari dia tidak makan, nanti cadangan makanan di sini akan dia pakai, menipis lagi, punuknya tidak akan setinggi ini lagi. Kemudian yang kedua, bantalan kulit keras di telapak kaki, karena padang pasir itu terkenal panas sekali, pasir, maka Allah menciptakan bantalan kulit yang keras di kakinya biar tahan terhadap pasir yang panas. Kemudian unta pun memiliki bulu mata yang panjang. Untuk apa? Untuk menghalau debu-debu biar tidak masuk mata. Hidungnya pun dia bisa tutup hidungnya gitu, biar debu itu tidak masuk ke dalam hidung. Sekarang hewan yang selanjutnya adalah bebek. Bebek yang pertama kakinya berselaput. Lihat, ini namanya selaputnya. Kaki bebek itu berselaput. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk memudahkan bebek ini berenang di air gitu, karena sebagian besar hidupnya juga akan di air ya. Oke, kemudian paruhnya berbentuk sudu. Sudu itu seperti ini. Mengapa paruhnya harus berbentuk sudu? Karena bebek mencari makannya kan di lumpur, di air, kemudian di lumpur dia korek-korek itu makanannya ya. Jadi untuk memudahkannya, Allah menciptakan paruh berbentuk sudu untuk bebek. Kemudian bulunya bebek, bulunya ini dilapisi oleh sejenis minyak yang fungsinya adalah ketika dia berenang untuk mencari makanan tidak basah gitu. Kenapa dilapisi minyak? Kalau basah nanti kan dia berat ya untuk bebeknya. Jadi memudahkan bebek untuk berenang. Jadi tetap ringan, bulunya tetap kering. Jadi dilapisi minyak. Ya, hewan yang selanjutnya adalah gurita. Ini gurita itu adalah hewan berkaki 8, ada 8 tentakelnya ya. Cirinya adalah gurita ini mengeluarkan tinta, jadi dia bisa menyemburkan tinta
apabila dia merasa terancam. Untuk melindungi diri dari musuh, dia mengeluarkan tinta sehingga dia bisa lari